ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar,
jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما بك لحمابك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang,
tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke tanah suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke tanah suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 0811599924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan,
Bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan dua hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 0811599924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu.
Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit.
kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu
betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara.
Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi.
Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan dua hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan dua hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namanitur. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya?
Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما لبيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh dan setelah kembali luar biasa. Hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana,
kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi and terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحم أبك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki. Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan 2 hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan 2 hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat untuk berdoa dan memohon ampunannya.
Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini semua bukan soal materi, tetapi soal keyakinan dan usaha kita untuk menghadap Allah dengan hati yang tulus. Bagi yang pernah berumroh, pasti tahu betapa luar biasa rasanya ketika kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada sensasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kita berada di dekat Ka'bah, di makam Nabi, atau di Raudah. Ada perasaan yang sangat mendalam yang membuat hati kita tersentuh, dan tak jarang air mata pun mengalir tanpa bisa dibendung. Ketika kita berada di sana, kita merasa sangat dekat dengan Allah, dan semua doa dan harapan kita seolah dipercepat untuk dikabulkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa umroh dapat menghapuskan dosa-dosa kita, sebagaimana hujan menghapus debu-debu yang ada di bumi. Ini adalah janji yang sangat besar dari Allah untuk umatnya. Jadi, meskipun kita merasa bahwa biaya umroh itu sangat besar, jangan khawatir, karena yang kita keluarkan itu bukan hanya untuk perjalanan fisik, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan yang tidak ternilai harganya. Jadi, saran saya bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau belum berani berangkat umroh, mulailah dengan niat. Jangan hanya sekadar berniat, tetapi juga bertindak. Ambil brosur, cari tahu tentang paket umroh, dan mulai tabung sedikit demi sedikit. Kalau kita sudah memulai langkah kecil ini, Allah akan membuka jalan yang lebih besar. Jangan khawatir jika Anda merasa belum cukup uang. Yang terpenting adalah keyakinan dan usaha Anda. Kalau Allah menghendaki, Anda pasti akan diberikan jalan untuk berangkat ke Tanah Suci. Sekarang ada program di Namani Tour. Umroh dulu, bayar belakangan. Ingin umroh tapi masih mikir biaya? Namani Tour punya solusinya. Berangkat sekarang, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa ribet. Resmi dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah tenang. Jangan tunda niat baik Anda. Yuk, konsultasi sekarang. 081159924. WhatsApp. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Pernahkah Anda mendengar bahwa umroh bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa? Ya, meskipun banyak orang yang mungkin tidak tahu atau ragu-ragu tentang hal ini, kenyataannya memang begitu. Saya ingin berbagi cerita dan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana umroh bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bisa membawa keberkahan rezeki yang tak terduga. Tahun 2010, saya berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Kami pergi berumroh, dan setelah kembali luar biasa, hanya dalam 2 atau 3 hari setelah kepulangan kami, rezeki datang bertubi-tubi. Uang masuk tanpa henti selama beberapa bulan, sebuah pengalaman yang tak terbayangkan sebelumnya. Itulah salah satu dampak dari umroh yang mungkin banyak orang belum tahu. Namun perlu saya garis bawahi, umroh itu bukan untuk mencari rezeki langsung. Kita tidak pergi umroh dengan niat hanya untuk mencari keuntungan materi, bukan itu. Tetapi, efek dari umroh itu sendiri yang membawa berkah dan membuka pintu rezeki.
Jadi, ketika kita melaksanakan umroh, sebenarnya kita sedang mengorbankan dua hal yang sangat penting, uang dan waktu. Mengorbankan uang untuk biaya umroh yang memang tidak sedikit, terkadang mencapai belasan juta, dan juga waktu kita yang tidak hanya beberapa hari, tetapi bisa sampai 2 minggu atau lebih. Itu bukan waktu yang singkat, terutama bagi orang yang sibuk dengan pekerjaan atau bisnis. Coba bayangkan, bagi seorang pengusaha yang harus meninggalkan bisnisnya, itu seperti mengorbankan potensi keuntungan yang besar. Tetapi ketika kita mengorbankan dua hal ini, uang dan waktu, dengan ikhlas, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang melimpah. Rezeki yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesehatan yang lebih baik, kelapangan hati, dan tentu saja lipatan pahala yang tiada tara. Itulah kenapa umroh bisa menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang tidak hanya terbatas pada materi, tapi juga kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Terkadang, banyak dari kita yang ragu atau merasa belum siap secara finansial untuk berangkat umroh. Tapi saya ingin menekankan bahwa yang terpenting adalah niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat untuk berdoa dan memohon ampunannya. Bahkan jika saat ini kita belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya umroh, tidak ada salahnya untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Misalnya, kita bisa mulai menabung Rp500.000 atau Rp1.000.000 setiap bulan untuk tujuan umroh. Yang penting adalah niat dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan bagi kita. Bagi yang masih ragu-ragu, saya ingin mengingatkan bahwa umroh bukan hanya soal uang. Banyak orang yang mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi Allah memberikan kemudahan bagi mereka untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebaliknya, banyak juga orang yang sangat kaya, tetapi mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk berkunjung ke sana.